Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update untuk tanggal 8 Agustus 2023. Pertama-tama, terlebih dahulu kita masuk ke Today's Outlook. Dow Jones memimpin penguatan bursa saham utama Amerika Serikat dengan naik 1,2%, rebound dari kekalahan minggu lalu, seiring para investor menyambut lebih banyak laporan kinerja kuartalan emiten dan data inflasi yang ditunggu-tunggu di pekan ini. Kurva yield obligasi Amerika Serikat lanjut semakin curam secara yield pada US Treasury tenor panjang kembali melonjak. Sementara tenor jangka pendek terus tergelincir didukung oleh pemikiran bahwa Amerika Serikat bisa terhindar dari resesi. Kurva dari yield US Treasury tenor 2 tahun bergerak memotong ke bawah yield tenor 30 tahun yang menanjak sebesar 30 bips minggu lalu, menandai salah satu pergerakan mingguan terbesar di pasar obligasi lebih dari satu dekade dan diprediksi terus meningkat menjelang laporan inflasi hari Kamis malam dengan ekspektasi bahwa data tersebut mampu menunjukkan bahwa tekanan harga telah stabil di bulan Juli. Hal ini mendukung adanya optimisme bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga untuk terakhir kalinya di bulan depan. Di sisi lain, ada juga beberapa pihak yang mengklaim bahwa pendakian yield obligasi belakangan ini telah terlalu tinggi. Ada pula masalah utang Amerika Serikat yang membayangi setelah Fitch downgrade belum lama ini. Ditambah lagi rencana Departemen Keuangan untuk menjual aset treasury senilai 103 miliar USD minggu depan, di mana jumlahnya ini sedikit lebih besar daripada yang diperkirakan. Adapun malam nanti akan dirilis data US Trade Balance untuk bulan Juni. Sedangkan dari benua Eropa, kemarin Inggris melaporkan bahwa indeks pasar perumahan di bulan Juli masih melemah, kendati mulai melambat dari bulan sebelumnya. Situasi industrial production di Jerman juga terdata semakin anjlok untuk bulan Juni dengan pertumbuhan minus di atas estimasi, didera oleh lambatnya pertumbuhan roda ekonomi global terlebih dari China. Hari ini akan dipantau Jerman CPI bulan Juli, di mana inflasi pada negara ekonomi terbesar di Eropa ini diharapkan mampu kendalikan harga ke level 6,2% year on year, melandai dari bulan sebelumnya di 6,4%. Pembukuan yang lebih baik datang dari benua Asia, di mana pagi ini Korea Selatan dan Jepang melaporkan current account yang meningkat di atas ekspektasi untuk bulan Juni. Jepang juga melaporkan bahwa household spending untuk bulan Juni yang akhirnya catatkan pertumbuhan bulanan positif untuk pertama kalinya dalam 5 bulan terakhir. Bank of Japan juga mengatakan bahwa jalan masih panjang sebelum merevisi sikapnya pada kebijakan suku bunga negatif, menambahkan bahwa kerangka kontrol kurva imbal hasil masih perlu dipertahankan. Menjelang siang, para investor akan memperhatikan data trade balance China dan indeks keyakinan konsumen Indonesia, keduanya untuk bulan Juli. Indonesia baru saja menelurkan berita baik bahwa ekonomi Indonesia bertumbuh 5,17% year on year di kuartal 2 tahun 2023, lebih tinggi dari ekspektasi 4,9% dari kuartal sebelumnya di 5,04%. Ini menandakan periode ekspansif untuk 9 kali berturut-turut, didukung oleh meningkatnya konsumsi selama perayaan Hari Raya Idul Fitri. Cadangan devisa Indonesia juga menanjak ke angka 137,7 miliar USD di bulan Juli, naik sedikit dari 137,5 miliar USD berkat penerimaan pajak dan jasa. Forex reserve ini setara dengan pendanaan impor 6,2 bulan yang mana sudah nyaman di atas standar global dan pada level di mana bank sentral merasa cukup untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mempertahankan outlook makroekonomi demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sentimen positif ini berhasil mengangkat IHSG naik 33,5 points atau 0,49% ke level 6886,37, didukung oleh foreign net buy sebesar 807,66 miliar rupiah. NHKSI Research menilai aura bullish market masih bisa dipertahankan market hari ini dengan fokus menembus resisten MA10-nya untuk kembali ke atas level 6.900. Oleh karena itu, para investor atau trader bisa laksanakan strategi average up bertahap.
Perhatikan satu petunjuk dari sudut komoditas, harga minyak turun 1% pada perdagangan Senin kemarin setelah naik 6 minggu berturut-turut seiring para trader bersiap untuk permintaan yang lebih lemah dari China dan Amerika Serikat, dua ekonomi terbesar di dunia. Selanjutnya untuk transaksi kemarin, untuk most active stocks ada 10 saham. Yang pertama itu dari emiten Bank Mandiri, disusul dari BCA, BRI, Telkom, Astra International, Gotoh, BNI, Boga, Indah Kiat Pulp, INKP, dan Aman Mineral. Untuk net foreign buy sendiri, ini ada dari emiten Bank Mandiri, BRI, ASI, Bank BCA, dan HS. Sedangkan untuk top sell foreign-nya di sini ada dari emiten Telkom, Gotoh, Akra, United Tractor, dan Miratel atau Diameter Telekomunikasi atau MTEL. Selanjutnya kita akan masuk ke berita domestik. Untuk dari domestik sendiri di sini ada Apkasindo sebut ada pihak merasa terganggu rencana Republik Indonesia bentuk bursa CPO. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo, Gulat Manurung, membeberkan ada pihak yang bakal terganggu dengan rencana pemerintah meluncurkan bursa CPO. Pihak yang dimaksud adalah para pembeli dan eksportir CPO yang tak kasat mata. Gulat mengatakan bahwa dengan adanya bursa, maka harga CPO menjadi transparan dan berkeadilan, sehingga berdampak pada peningkatan harga TBS atau tandan buah segar di level petani. Pasalnya selama ini menurut dia hanya eksportir dan refinery atau pabrik kelapa sawit atau PKS yang untung di pelbagai situasi harga CPO. Adapun Gulat optimistis bahwa dengan adanya bursa CPO ini nantinya para PKS kecil hingga besar bisa secara langsung melakukan transaksi yang secara transparan dan kompetitif. Selanjutnya dari Global News, di sini masih seputar dengan Black Sea Grain Initiative. Harga gandum melesat usai Ukraina serang kapal angkatan laut dan tanker Rusia dengan drone. Harga gandum menguat setelah Ukraina menggunakan drone laut untuk melumpuhkan kapal angkatan laut Rusia dan kapal tanker minyak. Hal ini menimbulkan risiko untuk rute ekspor utama Rusia melalui Laut Hitam. Berdasarkan data Bloomberg, kontrak berjangka gandum di Chicago naik sebesar 4,1% menjadi 6,59 USD per gantang pada Senin kemarin. Namun gandum Chicago sendiri berjangka sendiri masih tetap berada 15% lebih rendah dari tahun ini lantaran panen belahan bumi utara sedang berlangsung mengisi kembali pasokan jangka pendek di beberapa eksportir utama. Rusia juga sebagai pengirim gandum terbesar mengirimkan sebagian besar biji-bijiannya melalui jalur air. Bahkan saat ini Rusia sedang mengalami panen terbesar kedua kalinya. Akibat hal tersebut kini menjadi waktu yang krusial bagi Rusia untuk membawa hasil panen ke pasar dan memastikan pasokan yang cukup untuk menahan biaya pangan global. Serangan Ukraina menggunakan drone laut sendiri menyusul serangkaian di pelabuhan laut dan sungai Ukraina, sebagian mana diketahui bahwa pada bulan lalu Rusia mencabut diri dari Black Sea Grain Initiative. Hasil panen Rusia juga Ukraina juga mengalami penurunan seiring dengan berlanjutnya perang. Selanjutnya dari Company News, untuk pertama ini dari emiten Amar yang membukukan laba 85 miliar rupiah di semester 1 tahun 2023. Bank Amar Indonesia atau dengan ticker Amar di medio 2023 membukukan laba bersih 85,03 miliar rupiah. Berbalik melambung 196% dari episode yang sama di tahun sebelumnya yang minus 88,09 miliar rupiah. Laba tersebut didukung dengan pendapatan bunga bersih senilai 400,4 miliar rupiah, melejit edisi yang sama tahun lalu sebesar 337,29 miliar rupiah. Itu dari pendapatan bunga 438,18 miliar, menanjak dari posisi yang sama tahun lalu di 416,29 miliar rupiah. Beban bunga berada di level 37,77 miliar rupiah, susut dari 78,99 miliar rupiah. Selanjutnya dari emiten yang kedua ABMM atau ABM Invest sama TBK yang dimana beritanya adalah laba melesat 94% di semester 1 tahun 2023. PT ABMM membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih sepanjang semester 1 2023. ABMM mencatatkan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 763,18 juta USD atau setara dengan 11,57 triliun rupiah. Di semester 1 tahun 2023, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini meningkat 17,02%
year on year. ABMM mencetak laba bersih 2,85 triliun rupiah atau melesat 94% di paruh pertama semester ini. Selanjutnya dari emiten ketiga, dari emiten Main, Malindo Feedmill Tbk yang masih membukukan rugi 130,61 miliar rupiah di semester 1 tahun 2023. Main membukukan peningkatan rugi bersih sepanjang semester 1 2023 menjadi 130,61 miliar rupiah meski berhasil mencatatkan kenaikan penjualan bersih. Per 30 Juni 2023, Main mencetak penjualan bersih sebesar 5,65 triliun rupiah atau naik tipis 2,58% year on year. Naiknya penjualan Main utamanya ditopang oleh penjualan pakan yang naik 3,33% year on year menjadi 3,61 triliun rupiah. Selanjutnya untuk kalender ekonomi hari ini banyak yang cukup ditunggu, di mana untuk tanggal 8 Agustus sendiri dari Amerika Serikat ada trade balance dan wholesale inventories month of month. Dari China ada trade balance. Kemudian dari Jerman ini ada yang ditunggu adalah CPI month of month dan CPI year on year. Selanjutnya untuk corporate calendar hari ini itu ada dari RUPS dari emiten BBB, kemudian untuk com dividen dari emiten Samudra Indonesia atau SMDR. Selanjutnya kita berlanjut ke proyeksi IHSG. Untuk tanggal 8 Agustus 2023, proyeksinya adalah konsolidasi bullish dengan menguji MA10 selaya dengan mempertahankan support MA20. Level support ada di 6865, 6870, 6765 hingga 6740, 6670, 6620 hingga 6600, dan level terendah di 6560 hingga 6550. Untuk resistance ada di level 6900, 6950 hingga 6970 dan angka psikologis 7000. Advice-nya adalah average up accordingly. Untuk stock pick pertama, ini ada dari emiten susu ULTJ, Ultra Jaya Milk Industry Tbk dengan ticker ULTJ. Untuk overview saat ini, ULTJ berhasil rebound dari support lower channel uptrend plus MA50 di mana saat ini menguji resistance MA10 dan MA20. Advice buy on break atau buy on weakness. Dengan entry level diperhatikan di 1930 hingga 1940 jika ingin melakukan buy on break, atau buy on weakness-nya di level 1870 hingga 1840. Average up jika berhasil melewati 2000, untuk target pertama ada di 2130, selanjutnya di 2230, stop loss 1810. Emiten kedua Telkom Indonesia Tbk, di mana overview-nya sudah mencapai target bottom. RSI ada positive divergence, di mana advice-nya spekulatif buy di entry level 3680 hingga 3650. Average up jika berhasil melewati 3740, untuk target-target ada di 3820 hingga 3860, 3950 hingga angka psikologis 4000, selanjutnya di 4060 dan 4140. Stop loss jika menembus level 3630. Emiten ketiga dari Harum Harum Energi Tbk dengan overview-nya rebound dari support lower channel uptrend dan MA20, di mana juga sedang mengunci resistance MA10. Advice spekulatif buy di entry level 1630, average up jika melewati 1645, untuk target ada di 1700, 1785, 1810 hingga 1825. Stop loss jika menembus 1585. Emiten keempat dari emiten Sido muncul Tbk. Overview-nya menguji resistance MA10 dengan advice-nya spekulatif buy di entry level 650. Jika berhasil melewati 655 boleh average up. Target di 685, 700, 720, 800 hingga 805. Stop loss di 620. Dan emiten terakhir ada dari emiten BRPT, Barito Pacific Tbk, di mana overview-nya adalah uji resistance upper channel downtrend jangka menengah. Advice buy on break, boleh average up jika entry level di 800 hingga 805. Untuk target 835 hingga 845, 870 untuk jangka menengah bisa di 900 atau 910. Stop loss jika menembus level 770. Itu saja untuk paparan stock pick dan market update untuk tanggal 8 Agustus 2023. Terima kasih telah menyaksikan. Happy trading!